Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai vektor. Ada beberapa besaran di fisika. Yang pertama udah saya sebut ya, di awal itu besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang ini ada besaran skalar dan besaran vektor. Jadi yang pertama besaran skalar. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya punya nilai saja. Contoh ya. Contohnya adalah massa, panjang, suhu, dan sebagainya. Kenapa hanya punya nilai? Massa itu 60 kg, 20 kg, 1 kg. Jadi punya nilai saja. Panjang 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan seterusnya. Suhu 10 derajat Celcius. Atau misalnya kalau Kelvin 300 Kelvin. Nah, jadi hanya punya nilai saja. Yang kedua adalah besaran vektor. Nah, untuk besaran vektor, selain punya nilai, besaran vektor juga punya arah. Contohnya apa? Contohnya adalah kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya. Nah, kecepatan. Misalkan kalian naik motor, kemudian kalian ingin ke 16C. 16C itu metro barat ya. Nah, berarti untuk menentukan kecepatan, jangan hanya nilainya saja, misalkan 60 km per jam, jangan. Tapi 60 km per jam ke arah barat. Atau 70 km per jam ke arah barat. Ya, misalkan 70 km per jam ke arah barat. Nah, untuk yang 70 km per jam, itulah nilainya. Kemudian ke barat, kalian tadi mau ke metro barat, ke barat itulah arahnya. Jadi, selain punya nilai, punya arah. Begitupun dengan percepatan dan gaya. Oke. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana kalian menentukan resultan vektor dengan teknik namanya. Jadi teknik menentukan resultan vektor. Vektor itu biasanya dilambangkan dengan panah ya, seperti ini. Panah. Misalkan saya punya vektor A. Seperti ini, arahnya ke kanan. Kemudian vektor B. Ini. Kalau mata angin berarti ke arah kanan ini ke arah timur ya. Ke arah atas ini ke arah utara gitu. Vektor A, vektor B, dan vektor C. Misalkan seperti ini vektor C-nya. Nah, jadi saya punya 3 vektor. Vektor A, B, dan C. Bagaimana cara kita menentukan resultan vektor ini? Nah, caranya gini. Misalkan saya menginginkan resultan vektor D itu merupakan vektor A ditambah vektor B. Nah, untuk vektor itu gini ya. Jadi B atau A atau C ini kemudian dikasih panah atasnya. Dikasih panah. Ini menandakan bahwa D, A, B ini, A, B, C, D ini merupakan besaran vektor. Jadi ada tanda panah di atasnya. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih kita menentukan vektor A ditambah vektor B? Nah, karena A duluan yang disebut, maka A-nya kita gambarkan dulu. Berarti A ke sini ya, kita gambarkan. Nah, ini panahnya. Kemudian A-nya, ini panah di atas gini. Kemudian tambah B. Nah, teknik yang saya gunakan ini adalah teknik yang sering digunakan dan paling mudah, yaitu kepala ekor namanya. Kepala ekor. Ada sih teknik lain namanya teknik jajar genjang dan sebagainya. Tapi yang paling sering digunakan dan paling mudah adalah kepala ekor. Dan ini yang akan saya gunakan di kuis ataupun UTS ataupun UAS. Gitu ya. Jadi kepala ekor. Nah, ini kepala ekor. Kepalanya yang mana nih? Kalau ini kepalanya ini, namanya panah itu kepalanya ini kepala. Ini ekornya. Jadi kalau panah itu kan ini yang tajam ya. Nah, tajam itu ini yang kepalanya, kemudian belakangnya itu ekornya. Nah, kepala ekor berarti A-nya kita gambar dulu kan ini ya. Jadi A duluan nih, baru yang B. Nah, B-nya nih kepala ketemu ekornya B. Nah, ke atas. Nah, seperti itu. Nah, terus yang D-nya gimana? Nah, pakai warna lain. Kalau untuk menggambarkan resultan, gunakan warna lain. Nah, jadi kalau yang D-nya kita gambarkan gini, ke ekor ketemu ekor,
ke kepalanya yang terakhir, yang B. Nah, tuh dia. Mentok nih, ketemuan. Nah, inilah vektor D-nya. Contoh lain, misalkan vektor D itu saya ingin vektor A ditambah vektor C, misalkan. Nah, ini gimana? Ya udah, kan A-nya disebut duluan nih, maka A-nya digambar duluan. Ya kan? A-nya kan ke sini tadi. Nah, kemudian baru C-nya ditambahkan. Ini ketemu ekor. Nah, kepalanya C di sini. Nah, seperti ini. D-nya ya udah, D-nya tarik aja garis lurus dari ekornya A ke kepalanya yang terakhir nih, kepalanya C. Nah, ketemuan. Nah, inilah vektor D-nya. Kalian pakai penggaris ya biar lurus. Satu lagi yang terakhir, misalkan saya ingin resultan vektor D itu adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, ini gimana caranya? Caranya gini, A duluan kan, maka A disebut duluan, kita gambar duluan dia, hanya ini. Kemudian tambah B ke arah atas, kemudian C ke arah sana. Nah, bagaimana yang D-nya? Ya udah, dari yang ekornya A yang pertama tadi ke kepala yang terakhir. Nah, ketemu. Situ. Inilah vektor resultan D-nya. Gitu ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana kalian menganalisis vektor. Analisis vektor. Nah, untuk analisis vektor ini, kalian biasanya kalau kalian nanti diberikan kuis tuh UTS atau UAS ya, itu terhadap sumbu ya, jadi menggunakan koordinat. Nah, koordinatnya kalau di SMA ya biasalah ya, kalian udah tahu ya. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y misalkan. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini namanya koordinat kartesius kan gitu. Nah, vektor biasanya analisisnya menggunakan koordinat seperti ini. Ada juga koordinat 3 koordinat X, Y, Z. Tapi untuk sebagai awal untuk mempermudah kalian, kita X dan Y dulu. Nah, X dan Y itu seperti ini. Kita misalkan punya vektor ke arah sini. Nah, lurus tuh. Nah, ini vektor A. Bagaimana cara kita memproyeksikan vektor A ini terhadap sumbu X dan sumbu Y? Gimana caranya? Nah, sebelum kalian tahu caranya, kalian harus tahu dulu yang namanya unit vektor. Atau biasa disebut vektor basis. Nah, vektor basis ini disimbolkan seperti ini. Untuk yang X itu biasa X seperti ini, tapi dikasih topi atasnya. Y, untuk yang Y basisnya gimana? Y seperti ini, kemudian kasih topi. Nah, ini vektor basis. Vektor basis atau unit vektor ini nilainya satu satuan nilainya. Misalkan yang kecepatan tadi ya 1 km per jam, ini kan km per jam ya, berarti 1 km per jam. Kalau gaya kan Newton satuannya, berarti 1 Newton. Nah, artinya ini satu satuan nilainya. Nah, tapi arahnya selalu ke arah sumbu positif. Sumbu positif. Nah, misalkan untuk sumbu X ini, sumbu X positif arahnya ke arah kanan atau ke arah timur. Untuk yang Y ini ke arah utara biasanya. Itu sumbu positifnya. Nah, gimana caranya kemudian kita memproyeksikan vektor A ini terhadap sumbu X? Nah, kita tarik garis lurus dari kepalanya. Kita tarik garis lurus ke bawah. Tek, ketemu di sini. Nah, dari sini ke sini, kasih panah seperti ini. Inilah AX. Artinya komponen vektor A terhadap sumbu X. Nah, gitu ya. Untuk yang Y gimana? Ya udah, dari kepala ini kita tarik, itu garis lurus ya. Kalian bisa pakai penggaris ini. Nah, sampai titik ini, dari sini ke sini, kita kasih panah seperti ini. Kemudian AY. Artinya komponen vektor A terhadap sumbu Y. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kalian menuliskan vektor A ini? Nah, vektor A kalian tuliskan seperti ini, A. Ini akan sama dengan komponennya masing-masing, AX dan AY ini komponen masing-masing, tapi kemudian nanti diikuti dengan unit vektor.
Jadi vektor A itu yang panjang ini sama dengan komponen A terhadap X ya, diikuti dengan X basis ya, ditambah dengan AY diikuti dengan Y basis. Nah, seperti ini. Inilah vektor A yang diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian bagaimana cara kita menentukan nilai? Nah, ini kan vektornya. Bagaimana nilainya? Nah, nilainya gunakan seperti ini. Iya, ditutup ya. Nah, dikurung gitu, A-nya kurung ini. Seperti ini. Ini artinya mutlak, nilainya selalu positif. Kenapa selalu positif? Karena nilai vektor A ini nanti di akar seperti ini, tapi dikuadratkan komponennya. Komponennya kan tadi AX ya, kita kuadratkan, ditambah dengan AY dikuadratkan. Nah, maka hasilnya akan selalu positif. Hasilnya akan selalu positif. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan arahnya? Nah, cara kita menentukan arahnya, kita tentukan dulu sudutnya. Ya, di sini ada sudut nih antara X sama vektor A ini, namanya sudut alfa. Alfa, biar jelas, alfa itu gini, alfa itu di sini ya. Alfa itu gini, ini alfa. Ya. Nih alfa. Alfa. Nah, arahnya adalah, kalian tahu konsep trigonometri atau lebih tepatnya Pitagoras ya, Pitagoras ya. Jadi kalau Pitagoras kan seperti ini ya. Ada segitiga siku-siku. Ini sudut alfanya di sini, gambar alfanya gitu ya. Nah, ini misalkan A, ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Maka nilai tangen dari alfa itu apa? Tan desa kan ya. Desa. Maka depan dibagi samping. Depan sudut ini apa? Depan sudutnya B kan, sampingnya C. Depannya B, sampingnya A. Maaf, ini sisi miring. Nah, siku-sikunya sini, belum saya gambar. Nah, ini dia siku-sikunya di sini. Maka desa, depan, samping. Depannya sudut adalah B, sampingnya sudut adalah A. Nah, ini sisi miringnya. C ini sisi miring. Berarti B dibagi dengan A. Ini gitu kan. Nah, sekarang gimana dengan yang ini? Yang ini. Ya berarti arahnya kita tentukan tangen juga alfa. Nah, akan sama dengan desa. Nah, D-nya mana? Depannya. Depan sudut alfa. Kan ini depan sudutnya. Nih kan. Apa ini panjangnya? Kita lihat tuh AY. Jadi dari sini ke sini tuh AY kan? Dari sini ke sini tuh AY. Maka dari sini ke sini juga AY. Maka AY dibagi dengan SA. SA samping. Samping sudut apa? AX. Maka dibagi dengan AX. Nah, inilah arahnya. Nanti kalian untuk menghitungnya, kalian udah tahu AY AX, kalian tinggal cari alfanya. Misalkan berapa derajat. Nah, inilah arahnya. Inilah besarnya, cara menentukan besarnya. Dan ini adalah vektornya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga analisis namanya perkalian. Ini kan penjumlahan ya, resultan ya. Nah, untuk perkalian vektor ada dua konsep. Yang pertama namanya dot product atau perkalian titik. Perkalian titik. Dot product. Ya. Kemudian ada perkalian silang. Perkalian silang. Atau biasa disebut dengan cross product. Nah, gini. Cross product. Oke ya, jadi ada dua perkalian ini. Nah, yang perkalian silang ini akan saya bahas minggu depan karena agak panjang ini prosesnya. Tapi untuk perkalian titik ini cukup mudah, saya akan bahas sekarang. Nah, misalkan diketahui vektor A itu ya, seperti ini, itu adalah 2x ya, dengan basis vektor seperti ini, 2x ditambah dengan 3y. Nah, misalkan gini. Ya. Kemudian ada vektor B itu misal 10x lah, 10x ditambah 2y. Nah, ini vektor A sama vektor B. Nah, bagaimana cara kita perkalian antara A dot
Nah ini sekarang dot product kan yang kita bahas, maka dot seperti ini, dotnya tebel ya. Nah, A dot B. Nah ini caranya adalah AX, A pada komponen X dikali dengan B pada komponen X ditambah A di komponen Y dikali dengan B di komponen yang Y. Enggak kelihatan. Nah ini dia. Saya ulangi, A dot B, jadi dotnya itu gendut ya, tebel gitu maksudnya, sama dengan AX dikali dengan BX ditambah AY dikali BY. AX komponen vektor A terhadap sumbu Y, X. BX komponen vektor B terhadap X. AY komponen vektor A terhadap Y. BY komponen vektor B terhadap Y. Nah ini kita kalikan, AX nya ini 2 dikali BX nya 10 di depan X nya ya, ditambah AY di depan Y nya 3 nih, AY nah 3, BY depan Y nya 2 kali 10 20 ditambah 6, maka ini 26. Ya udah. Nah hasil dari perkalian titik atau dot product ini adalah skalar, jadi hanya punya nilai, nggak ada arahnya gitu ya. Nah kemudian misalkan bagaimana kalau misalkan A itu adalah 2X tapi yang B itu 2Y. Nah bagaimana caranya kita A dot B, gimana caranya? Nah A dot B seperti ini. Kita lihat nih, komponen A nya ada X nya tapi B nya nggak ada X nya kan. Komponen B nya ada Y nya tapi komponen A nya nggak punya Y. Maka nilai kalau nggak ada nih, nggak ada yang sama nih, nggak ada yang sama komponennya, maka langsung saja nilainya 0. Nah misalkan lagi A nya itu adalah 2Y ya, B nya adalah 5X. Nah ini kan nggak ada komponen yang sama, maka nilai A dot B akan sama dengan 0. Nah seperti itu. Oke, itu aja pertemuan kali ini. Topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.